Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sahabat budaya, kembali kita di program acara Teras UMKM ya, dan sudah hadir di ruang dengar kita dari owner Banana Chips Deng Tata, Ibu Marlina ya. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Oke, Ibu Marlina, ini dari Banana Chips Deng Tata ya? Iya. Oke. Iya. Itu di mic 4 nih. Ya. Baik. Nah, Banana Chips ini Deng Tata kolaborasi penjualan di mall dan marketplace. Berarti Ibu Marlina ini jualannya ada di marketplace, ada juga di mall juga ya? Iya, ada. Oke. Iya, di Makassar di mall mana kita jualan Ibu? Di Mall Mari. Dengan Citra Kosmetik. Oke. Di Mitra Alaudin. Di Nipa Mall sana. Iya. Dengan Donat Kampar. Oh, jadi ada beberapa tempat ya, Bu Iya. ya. Iya, jadi kalau di marketplace sendiri biasanya orang kan menggunakan di Shopee atau Saya belum ada itu. Oh, tapi di marketplace ya, khusus ya. Iya. Nah, kenapa Ibu memilih marketplace ini, Bu? Karena ya maksudnya daya beli masyarakat itu tuh cepat terjangkau Terjangkau iya. untuk dihubungi ya. Iya. Nah, Ibu bisa diceritakan ini sejak kapan ini kita dirikan ini usaha Banana Chips ini? Yeah. Oh iya, dia sejak tahun 2015 saya mulai usaha ini. Tapi saya pertama-tama itu saya nitip-nitip saja dulu di warung. Setelah itu saya berkembang begitu, kita ambil bayar reseller dulu dari misalnya pihak PKK kecamatan, ambil kita punya produk, mahasiswa, kemudian yang maksudnya yang terlebih itu kita di kantor-kantor. Iya, di kantor di Kota Makassar, Kota Makassar ya. Iya. Iya. Nah, kenapa jadi awal produknya ini memang di Deng Tata kini? Iya, di Deng Tata. Berproduksi. Berarti dari 2015 sekarang sudah masuk ke 2025 10 tahun nih, Iya. Budi. Ini khusus memang banana, pisang. Awalnya sih di keripik singkong. Iya. Tapi setelah itu kemasannya itu sulit, tidak terlalu ini. Jadi saya pindah ke banana chip. Terus banana chip kan gampang kita punya ini, maksudnya produknya pisang gampang kita dapat di mana-mana. Pisang di mana-mana ada, Budi. Jadi agak lebih mudah. Jadi makanya memilih pisang ya. Tapi yang Ibu sendiri yang punya resep ini buat? Iya. Oke. Kan tadinya cuma 2 varian, bedas dengan original. Tapi setelah itu kan perkembangan zaman, kita lihat anak mahasiswa, anak semua cari yang rasa coklat, green tea, tiramisu. Ya. Jadi lebih ini lagi ya, lebih dikemas lebih bagus, bagus lagi kemasannya. Sesuai rasanya anak Gen Z ini ya. Oke, jadi dulu begitu kemasan banana chips atau kemasan dulu biasa? Kemasan biasa yang plastik biasa. Setelah itu kan di warung-warung. Setelah itu standing pot yang juga plastik biasa juga. Nanti kita difasilitasi sama dinas koperasi, kita didesainkan kita punya produk. Akhirnya jadi begini. Kemudian kita dapat bantuan juga kemasan awalnya, tapi setelah itu kita pesan sendiri. Saya pesan di Bandung. Oke. Jadi kita pesan di Bandung ini. Kemasannya. Kemasannya
Oke. Nah, terus ini kan pisang berarti ada harus memilih nih atau Iya, ada kita langganan tak atau seperti ada apa? langgananku, tapi kan saya punya produk ini yang original itu saya pakai pisang tanduk. Pisang tanduk Iya, tapi iya. kalau yang ada rasanya ini orang bilang, orang Makassar bilang pisang tedong. Pisang tedong Iya, berarti yang besar iya kayak itu di. besar. Baru Oh. ada rasa toh. Iya, baru itu mi dikasih campur mi ada rasa coklat, Iya, green coklat, tea, green tea, keju. tiramisu, Oh, keju. tiramisu. Ya, ya, ya. Oke. Nah, kemudian memang pilih pisang karena mudah didapatkan. Iya, Iya. Nah, terus ini yang ciptakan sendiri buat banana nih Ibu sendiri ya. iya, saya sendiri. Iya. Terus sekarang dulu awalnya paling pertama itu berapa banyak yang kita buat? Baru 55 sisir apa. Ini sekarang sudah banyak. 3 tandan, 4 tandan satu kali produksi. Wah, itu hampir tiap hari ya produksi. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Berarti sudah ada SOP-nya, jadi sudah ada disesuaikan prosedurnya. Iya, Iya. Terus bagaimana kita rasa perkembangannya Bu waktu tahun 2015 sampai sekarang kan 10 tahun itu bukan jangka waktu yang singkat juga untuk kelola ini pisang ya. Iya. Ya awalnya sih memang agak ini, tapi yang sekarang itu sudah bagus anunya penjualannya. Tapi waktu masih yang kita drop itu waktu COVID. Tidak ada sekali Tidak ada sekali yang pesan. Iya. Waktu COVID. Terus bagaimana cara tak kembali setelah kan kalau waktu COVID itu kita pakai online lewat WA saja. Jadi langsung dikirim ke itu karena kita kan tidak bisa terlalu jadi makanya pakai itu. Akhirnya kita menciptakan juga dengan online semua karena dari COVID itu. Iya, dari COVID ya. Oke, terus mengurusnya ini kan awalnya cuman keripik-keripik biasa. Kemasannya juga biasa, Bu ya. Iya, terus kenapa bisa tertarik untuk lebih mengembangkan ini bisnis tak ini? Ya awalnya begini Bu, itu waktu dinas koperasi yang mau ada kita yang begini, akhirnya dia kasih kita sosialisasi untuk mengembangkan ini. Jadi PRT-nya, halalnya semua gratis itu dari pemerintah. Jadi makanya saya berani. Baru ini mall-mall kan juga harus ada prosedurnya. Jadi mulai dari PRT-nya, halalnya, dari produksinya, semua. Jadi harus memang kita anukan. Jadi cuma bagusnya pemerintah itu dia menjembatani kita. Apalagi yang inkubator itu dia menjembatani kita untuk masuk ke mall-mall. Jadi tidak ini ya, maksudnya ada yang mendampingi terus ya. Iya, ada yang mendampingi. Nah, yang online juga dia dampingi kita. Oke, lewat marketplace Iya, ya. marketplace. Jadi seminggu itu produksi 3 kali. Berarti dalam satu kali produksi berapa banyak pisang itu, Bu? 3 tandan. 3 tandan ya, 3 tandan. Nah, berarti jadinya berapa pieces itu? Mungkin sudah ratusan ya? Iya, 300 lebih. Oh, 300 lebih. Itu dikirim ke mall-mall itu? Iya, ke mall. Kalau misalnya yang di Mari kan setiap itu 50 pieces. Kalau yang kecuali yang di Dona Kampar itu 100 pieces. Kalau di Citra Kosmetik juga 100 pieces dalam satu toko. Iya. Semua rasa, varian rasanya. Semua varian rasa ya. Nah, ini biasanya apa yang membedakan menurut kan pasti ada beberapa komentar ya, apalagi di marketplace ini. Keunikan dari banana chips tak sendiri ini apa yang biasanya orang-orang komentari ini? Kalau saya punya dua Pak, yang pisangnya dua. Jadi pisang pisang tanduk itu saya pakai untuk original dengan pedas manis. Terus ini keunikannya yang ini saya memang pilih pisang tedong. Pisang tedong itu dia maksudnya renyah, baru tahan lama.
Oke. Tidak berubah anunya. Tidak berubah Iya, dia asalnya. kriuknya Iya, kalau pisang biasa kan biasa tengahnya agak lembek. ini tidak. Ini tidak ya. Oke. Nah, kemudian ini Ibu bagaimana awalnya kita lihat peluangnya ini bahwa kalau saya jual pisang ini bisa sangat berkembang ke depan. Kalau maksudnya peluangnya untuk Larisnya. makanya itu saya kasih varian rasa. Oke. Tadinya kalau yang masih original dengan itu kurang ini. Iya. Nanti ada varian rasanya baru ini. Baru banyak. Apalagi kalau ini green tea reseller ini. Oh, best seller ya green tea ya. Green tea. Anak muda sekarang kan selalu mencari yang green tea. Green tea dengan tiramisu. Iya. Oke, kenapa kita kasih nama Banana Chips Dentata? Ini brandku di Dentata kan produksinya. Produksinya. Iya. Jadi hakinya juga sudah ini. Oh, sudah ada hakinya. Iya. Jadi Dentata. Namanya ya khusus ini Dentata. ya. Jadi di mana-mana pasti anunya Banana Chips Dentata tahu wah. Gitu. Banana Chips Dentata. Oke, terus sekarang berapa banyak mini pekerja atau 3 orang kalau yang mengupas, yang menggoreng juga 3 orang. Tapi itu saya panggil untuk kalau produksi saja. Iya. Tapi ini ada minyak khusus. Iya, minyaknya minyak Pilma atau Sangko. Kalau minyak kurang bagus. Minyak lain tidak maksimal. Iya, tidak maksimal rasanya. Karena ini kan dia pakai coklat, karena dia pakai juga green tea. Jadi nanti kalau minyak yang bukan itu, kurang bagus anunya. Iya. Beda tuh rasanya. Iya, pasti banyak kasih kembali gitu. Aduh. Iya. Berarti ini masih pakai reseller Ki, Bu? Iya. Okay. Yang di dulu yang kasih masuk di Mall Ratu itu mari reseller juga, pakai reseller juga. Cuma yang saya kasih masuk saya sendiri di kosmetik dengan Citra Kosmetik dengan Dona Kampar. Yang lainnya reseller semua ya. Ya, di-spill dulu tahu harganya itu Bu Marlina. Harga kalau misalnya ngambil banyak, ambil reseller dapat potongan harga berapa? Iya. Jadi kan? Iya, apa-apa. 13.000 kalau reseller. Iya. Per pieces 13.000. Iya. Jadi ada barangkali range harga jual tak? Kalau dia 20.000 kuliah di mall dia jual. Iya, cocok toh minta uang. Sesuai nih. Iya, apalagi kalau enak ji. Saya 13.000 jadi lancar. Yang penting biar sedikit, yang penting lancar. Oke. Baru juga pekerja aku kasihan tuh, maksudnya ibu-ibu kasihan dekat rumah itu. Bisa juga karena maksudnya hidup kembali. Berarti ibu ini kasih kerja dekat-dekat rumah tak? Iya, dekat-dekat rumah. Kenapa kita pilih dekat rumah bukan keluarga tak langsung? Maksudnya kalau ndak begitu kalau keluarga ndak begitu ini respect dengan usahanya kita. Jadi orang lebih bagus orang lain. Baru kasihan maksudnya saling membantu juga toh, dia bantu kita, saya juga bantu dia. Anunya kasihan toh. Kalau ibu-ibu itu yang dekat-dekat rumah. 3 orang mengupas, 3 orang yang menggoreng. Jadi hampir tiap hari kita tuh tiga kali. Iya, 3 kali seminggu. Berarti ada jadwalnya. Datang kerja ini yang 3 orang mengupas, 3 orang menggoreng. Saya pergi baju kerja. Saya sales. Masya Allah. Jadi tetap ada kerjaan utama, ada juga sampingannya ini Banana Chips ya. Oke Bu, nah kemudian kan tadi itu dari 2015 Ki ini, terus kan banyak orang yang jual juga banana begini, Banana Chips ini. Apa kita rasa tantangannya yang mengkhawatirkan atau apa ini Bu? Kalau saya maksudnya bukan tapi saya memang ciri khasnya karena memang kita kan punya brand Dentata, jadi kita pede saja untuk menjual. Percaya diri aja. Percaya diri Bu. Yang penting rasanya tidak boleh tidak berubah. Iya. Oke. Pokoknya rasa dan kriuk-kriuknya tidak bisa berubah. Karena kita harus tahu juga kalau kita menggoreng kan kita harus pantau juga bahwa ini harus begini baru diangkat. Kadar minyaknya sekian begini semua supaya tidak berubah-berubah sampai sekarang. Ya, jadi itu bagaimana menjaga kualitas produk tadi ya itu. Terus pisangnya ini, jadi pisangnya juga kalau misalnya tidak layak kita ndak ambil. Tidak, harus pisang segar. Jadi makanya saya
pastikan 3 kali seminggu. Harus segar menunya. Iya. Ini juga kadaluarsanya juga harus Ini kadaluarsanya berapa lama? Kalau ini 1 tahun sebenarnya, cuman kalau sudah 8 bulan saya sudah tarik, tapi sampai sekarang belum pernah Pak menarik. Belum, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti laris manis ya, alhamdulillah. Bu, ya, alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian dia luar biasa juga ini banana chips, karena kalau dipikir banyak sekali penjualan sama teman-teman UKM semua pada keripik pisang, tapi kayaknya beda tangan, beda juga rasanya. Lain tangan, lain rasa. Iya. Jadi yang potong, kan ada yang motong, berarti kita yang meraciknya. Iya, saya meracik. Harus wajib saya yang meracik. Saya sendiri, tidak bisa orang lain. Iya, pasti lain rasanya itu kalau. Itu sudah lagi digoreng, saya sortir kembali, saya lihat anunya. Karena biasa kan namanya pekerja tuh, kalau mau buru-buru atau apa, saya langsung bilang tidak bisa saya ambil ini, gitu. Iya, jadi diapain itu kalau misalnya sudah digoreng, sudah bagi saja. Dimakan bersama. Iya, bersama. Bawakan anak atas semua saya begini enggak. Jadi anunya itu enggak enak hati sama kita, jadi dia harus perbaiki terus. Yeah. Saya enggak langsung bilang potong uangnya, enggak. Saya cuma langsung bawa pulang ini, enggak sesuai. Enggak bisa Iya. Harus sedetail itu. Iya, harus, karena ini kemasannya juga, kalau di dalam kemasan begitu, makan orang enggak lihat, pasti dia rasakan makannya bagaimana rasanya. Iya. Berarti Ibu Marlina ini lebih mengutamakan tahu rasa. Iya. Apa tantangan ini yang paling terberat, misalnya banyak pesanan, alhamdulillah, tapi orang-orang yang biasa yang sudah tahu percayakan begini, yang sudah tahu kerja sama kita biasa tidak hadir, tidak datang, gimana itu kita siasati. Saya kan saya maksudnya di sana kan banyak yang selalu mau sama bikin beginian toh. Tapi kalau banyak saya punya orderan misalnya 2.000 atau kebiasaan baru-baru yang 17 Agustus itu, saya kan isi goodie bagnya Dinas Koperasi Pak Gubernur 17 tahun isi goodie bag. Dia pesan 3.000. Itu 3.000 picis ini. Jadi saya panggil yang tambahan. Iya, tambahan. Tambahan pegawai. Tapi tetap sendiri, saya yang rajin sendiri, yang saya kasih sendiri. Ini lumayan lah 3.000. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian tetap percaya diri ya bahwa brandnya Banana Chips Dentata itu bisa bersaing kan rasa. Banyak Banana Chips tuh, cuma brandnya Dentata. Pasti orang kalau sudah rasa kayaknya beda ini dengan Dentata, makanya dia cari itu lagi ya. Oke. Kemudian Ibu yang juga Bu, ini kalau orang dinas koperasi atau dinas pertanian biasa kan pergi ke Jakarta pameran, dia yang bawa semua. Dia bawa. Iya. Jadi makanya sih harus jaga saya punya produk. Selalu diambil ke Bandung, ke Jakarta. Contoh ya. Iya. Jadi ini dia bisa bersaing dengan keripik-keripik yang ada di Jawa. Iya, karena mereka bawa tuh ke sana. Iya, karena pokoknya ada pameran pasti ambil Banana Chips. Keripik-keripik di Jawa itu kan kemasannya juga bagus-bagus, menarik, baru murah juga. Murah, rasanya enak ya. Iya, nah itu dia harus bersaing juga ya Bu. Oke, kemudian tapi kita tidak aktif di media sosial lain, Facebook, Instagram, TikTok. Aktif juga. Aktif juga ya. Tapi yang lebih laris di marketplace. Iya. Oke. Nah, tapi siapa ada memang ini yang jadi admin tak? Belum ada itu, misalnya yang sedangkan pergi begini saya sebenarnya tidak mau. Tidak ada, anakku juga tidak mau itu bantu untuk pasarkan begitu. Jadi saya pasarkan sendiri melalui dengan adekku yang biasa kerja di Dispora itu hari, dia nganukan semua. Adminnya. Tapi bagaimana naik omset tak selama jualan online? Naik. Iya. Lebih banyak beli online atau offline, Bu? Online ya. Iya. Sehari biasanya pokoknya saya stok di rumah itu kan saya banyak stok di rumah, jadi setiap
saya lagi kembali WA aku, oh ya sekian, misalnya ada yang ambil 30 pieces, ada yang 20 pieces begitu. Saya kasih harga resell 13.000. Oke. Dibandingkan diambil di mall 20.000. Iya itu Mi. Jauh. Sebentar Beng kuras teman-teman jadi reseller. Boleh. Iya. Oke. Nah, kalau ada kendala selama kita buat ini 10 tahun ini, ada kendala dalam logistik tak? Misalnya tidak ada sedem pisang ini. Bukan tidak ada, biasa ininya yang lambat datang, kemasannya. Kemasannya. Iya. Baru kemasan tidak boleh berubah. Iya. Itu Ji. Kemasannya biasa terkendala kita terlambat datang. Jadi bagaimana kita siasati kalau begitu? Kan saya ambil 2.000-3.000 pieces anunya. Tapi kalau habis langsung saya pesan, misalnya tinggal sedikit saya pesan lagi. Cuma biasa lambat katanya pengiriman ke sini. Iya, karena dari Bandung ya kita pesan. Oke, belum mau buat di sini kemasan tak sendiri. Mahal sekali. Iya. Memang 3.000 harus lebih 3.500. Ya harus memang pikirkan yang itu untuk range harganya toh. Oke. Jadi kalau saya ambil di sini pasti enggak mungkin 13.000 saya jual. Enggak bisa. Padahal itu ada ongkirnya juga kalau kita, tapi ini tetap tetap masuk di anunya. Pokoknya saya 2.000 per pieces. Oke. Di Bandung tuh. Iya, itu pun lagi ongkirnya. Tetap sama ongkirnya pantas jadi. Kalau di sini 3.500 per pieces, jadi selalu 1.000. Ya. 3.500.000. Wah, itu dia. Ini cuma 2 juta. 2 juta. Jauh bedanya. Nah, itu harus ada hitungan-hitungannya tahu. Cocok ya. Kalau pemerintah bilang saya akan bayar setengahnya, saya pasti di sini. Tapi kalau cuma 3.500 banyak mahalnya. Nah terus kan kalau kita mengirim ke luar kota ini Bu, terus ada yang misalnya reseller kita kirimkan 100 pieces, terus ada yang remuk dalamnya, gimana itu? Apakah ada bisa diretur atau seperti apa? Bisa diretur saja, bisa diretur. Bisa kita dikirimkan ulang ya. Bisa. Wah, lumayan juga sih. Jadi akhirnya harus memang packing sebagus mungkin supaya sampai di sana enggak remuk-remuk. Jadi yang packing juga ada di anakku biasa bantu. Oke, baik. Nah, kemudian ada beda kemasannya ini kalau yang dijual di mall sama di reseller? Sama semua. Sama. Kita enggak bedakan. Enggak. Sama semua. Kemarin nih Pak Rido yang bawa ke Manokwari begitu juga. Iya Pak Rido ya. Iya. Nah ini kemasannya seperti ini sudah berapa tahun nih Bu? Sudah berapa lama? Berapa lama Dik? 7 tahun kan? 7 tahunan ya. Berarti bertahan sekali juga ini kita jualan tak? Iya. Alhamdulillah ya. Maksudnya progresnya, perkembangannya tiap tahun tetap masih ada progres ya. Ada kenaikan omset harga. Iya. Dari 10.000 sampai ke 13. Tetap orang jari deh. Karena lain tangan lain rasa. Iya. Itu dia. Bagaimana perasaan tak itu kita selama 10 tahun ini jualan banana chips ini? Iya, masalah keuangan itu semakin karena anakku kan sekolah. Jadi itu kita harus jukil balik dari kaki di bawah, kaki di atas kepala di bawah. Harus karena anakku pelaut. Iya. Itu hari jadi masuk taruna itu hari. Jadi kita banting tulang terus sampai selesai ini. Lagi-lagi anakku satu yang mau masuk lagi. Ini kita namanya orang tua kan harus memang anaknya, jadi besok lusa kan tidak seperti kita. Cari bolak-balik cari uang keluar masuk siang malam. Iya. Memang harus cari rezeki halal untuk anak-anak disekolahkan ya. Tapi ini menunjang sekali saya punya ini keuangan setelah saya menjual-jual ini. Menunjang sekali, membantu sekali. Sangat membantu ya. Apalagi anakku sekolah toh. Jadi Oke, luar biasa ya. Ibu sebagai sales juga tetap juga jualan ini. Iya, jualan ini. Motivasinya
ya karena anak ya. Iya, motivasinya itu karena ini lagi mau mulai lagi yang satu Mau yang masuk bungsu lagi sekolah. iya Akademi Maritim nanti. Dia Iya, enggak mau juga harus seperti kakaknya, dia bilang. iya. Aduh, saya bilang kok jadi sales nih. Jangan tahu. Itu yang pertama juga. Yang kedua ini anakku yang pelaut, tadinya dia juga sales, tapi dia bilang, Bu, daripada kayak ibu Kak bolak-balik Betul. pulang habis setiap bulan habis bagaimana mau saya mau masuk pelayaran masuk aja terpaksa cari Miki. Iya. Jadi setidaknya anak harus lebih di atas ya Iya, daripada kita itu dia Mi. punya Maksudnya enggak seperti kita pendidikan, kasihan susah iya. juga maksudnya cari uang. Nah kalau anak kan maksudnya kita sudah meninggal lega maki, oh ya anakku kalau sudah berpegang mita begitu. Artinya ibu buka usaha seperti ini motivasinya ya dari ingin kesejahteraan hidup keluarga iya. ya. Oke, mungkin ada bisa di motivasinya untuk para UMKM yang baru mengawali ini, bagaimana supaya bertahan kini rasanya, bertahan ki jualan semakin hari semakin tahun itu meningkat ki. Kan ini tidak gampang ini Bu, 10 tahun yang lalu sudah kita mulai 2015 ya. Iya, karena bagaimana konsistennya? Enggak pernah berhenti juga langsung iya. Konsisten ini urusi ini, jualan ini, banana chips ini akhirnya sudah dikenal juga di mana-mana. Iya, sudah dikenal di mana-mana. Iya. Apa yang bikin sangat selain anak ya motivasi ini saya harus konsisten jualan ini. Apa ya kalau bagi misalnya sesama penjual begini itu saja saya anukan, jangan maksudnya konsisten dengan rasanya, konsisten dengan kemasannya apa semua. Itu harus dijaga semua. Iya. Sehingga bisa lancar kita punya penjualan. Iya, tapi jangan mulai dari PRT-nya perhatikan siapa tahu sudah ini mulai kadaluarsanya juga diperhatikan. Kita harus maksudnya kita punya harus usaha ini harus fresh semua ini. Kita punya mulai dari pisangnya, dari pannya harus fresh. Jangan asal-asalan saja. Harus memang diperhatikan ekstra, itu. Iya. Kalau mau bertahan kita punya jualan. Capek, lelah iya sih. Iya sih, tapi harus kita puas juga. Hasilnya kalau jalan-jalan kita wah banana chips denta tanah makan. Iya, baru orang komentar enak. Boleh dikirim kamar lagi anunya. Apa namanya ini ya komentarnya. Komentarnya apanya? Iya, ulasannya. Dikirim lagi ke Facebook. Semangat tak langsung menjual. Iya semangat. Apalagi kalau ada pameran-pameran nanti ini bulan depan tanggal 9 di Klaro. Punya PKK tuh. Ya, itu buat banyak-banyak itu. Iya, buat banyak dengan mulai kacang juga kan ada kacang bumbu. Ini. Iya. Sambal ya. Tapi Bu, apa yang maksudnya memang kalau ada pameran meningkat omset tak atau gimana? Meningkat karena banyak langsung maksudnya terjual baru misalnya seluruh Indonesia misalnya datang ini kan semua pasti kenal oh iya toh ada banana chip di Makassar. Itu enaknya kalau pameran. Iya. Oh saya pernah beli di pameran ini. Minta dulu nomor teleponnya ininya kan ada. Itu baru dia pesan ya. Iya. Tapi jangan cuman pas pameran baru eksis biasanya kan ada begitu MKM. Oh saya pasti tidak. Pameran. Ya. Oke, Bu Marlina, apa yang jadi yang kita mau sampaikan ya ke pendengar ini terutama ke para UMKM yang akan memulai usahanya atau yang biasa tong itu ada dodon-dodon nyawa untuk jualan untuk memproduksi gimana itu Bu supaya kita bisa tetap semangat dan konsisten untuk jualannya. Ya. Begini intinya tuh UKM bisa naik kelas kalau kita berani coba hal yang baru tapi tetap jaga kualitas. Untuk rasa dan harga. Iya. Jadi harus memang kualitasnya, harganya. Kalau bisa harganya ndak usah naik, tapi kualitas kualitas rasa itu harus tetap terjaga ya. Seperti juga ini yang maksudnya kan sekarang plastik naik tuh, yang bening. Saya kan jual banana chip itu rasa original tapi
200 gram dia punya ini. Bagaimana caranya supaya jangan naik saya punya produk, saya kurangi 10 gram. Jadi tetap saya jual 20.000, tetap sama, jadi bukan lagi 200 gram. Harus saya kurangi supaya bisa mengimbangi harga plastik. Itu. Oke, harga plastik. Oke, Ibu Marlina, terima kasih banyak kebersamaannya di Teras UMKM ya. Saya juga berterima kasih Bu, sudah diundang di sini. Oke deh, nanti di belakang layar kita mau coba banana chipsnya Ibu Marlina saya ya. Sudah simpan di sini. Kita coba. Oke, terima kasih kebersamaannya di Teras UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.